Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera bagi kita semua. Topik diskusi kita kali ini yaitu topik 5 mengenai rancangan pembelajaran dalam Understanding by Design atau UBD. Kami dari SDN Kawung Luwuk, sebelumnya perkenankan kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Untuk anggota kelompok yang pertama, Akvin Solih Purwandari, yang kedua, Fauziah Pustikawati, yang ketiga, Vinka Oktaviani, yang keempat, Fitria Apriani, yang kelima, Monika Rini Widyastuti, dan yang keenam, Muhammad Nurfaidin. Wiggins and McTighe memperkenalkan metode Where-to yang membantu guru mempertimbangkan hal-hal penting yang diperlukan ketika sedang merancang kegiatan pembelajaran sebagai berikut. Kelompok kami akan menjelaskan rancangan pembelajaran UBD pada aspek Explore and Experience, Enable and Equip, dan juga aspek tailor and personalize the work. Explore and experience, enable and equip. Explore and experience berarti adanya perpaduan antara eksplorasi dan pengalaman nyata yang menghasilkan pemahaman yang utuh dalam kegiatan pembelajaran. Pemahaman membutuhkan campuran dari pengalaman yang dirancang dengan baik, refleksi dari setiap pengalaman, dan instruksi yang ditargetkan berdasarkan pengalaman dan tujuan. Di bagian ini, pemahaman peserta didik akan bertumbuh menjadi pengetahuan yang utuh akan dunia sekitar. Setelahnya, peserta didik berpotensi mampu mengaplikasikan pengetahuan yang didapatkan pada berbagai situasi yang relevan. Selanjutnya, tailor and personalize the work. Kegiatan pembelajaran seharusnya melingkupi kebutuhan, gaya belajar, dan minat siswa. Hal ini bisa dilakukan dengan melakukan pendekatan terhadap siswa atau memberikan beberapa pilihan kegiatan untuk mencakup kebutuhan siswa yang beragam. Explore and experience, enable and equip. Bagaimana caranya peserta didik akan terlibat dalam mengeksplorasi ide-ide besar dan pertanyaan penting? Menurut kelompok kami, peserta didik dapat mengeksplorasi ide-ide besar melalui pertanyaan pemantik yang bersifat eksploratif dan bersifat terbuka. Melalui pertanyaan pemantik, maka akan menstimulasi peserta didik untuk dapat mengembangkan ide-ide besar dan mengorientasi pada masalah. Apabila menggunakan model PBL. Apabila dijabarkan pada model PBL, maka ide-ide besar juga dapat dieksplorasi melalui sintak, mengembangkan dan menyajikan hasil karya di mana peserta didik diberi kesempatan untuk mengerjakan LKPD guna mengukur pemahaman peserta didik. Explore, experience, enable, and equip. Kegiatan belajar apa untuk penampilan kemampuan puncak siswa? Pekerjaan rumah dan pengalaman di luar kelas apa yang diperlukan untuk memungkinkan peserta didik mengembangkan dan memperdalam pemahaman mereka tentang ide-ide penting? Kegiatan belajar yang dapat menampilkan kemampuan peserta didik yaitu kegiatan pembelajaran yang terintegrasi dengan abad 21 atau 4C. Menggunakan berbagai cara yang menarik dan menyenangkan, menggunakan metode, model, dan media yang tepat sesuai dengan karakteristik serta kebutuhan peserta didik, diantaranya mengarahkan peserta didik membuat proyek, diskusi, dan presentasi. Selanjutnya yaitu tailor and personalize the work. Pertanyaan yang pertama, bagaimana mengakomodasi berbagai kebutuhan perkembangan, gaya belajar, pengetahuan sebelumnya, dan minat peserta didik, atau sambil tetap menjaga arah pembelajaran pada tujuan? Dalam mengakomodasi berbagai kebutuhan perkembangan, gaya belajar, pengetahuan sebelumnya, dan minat peserta didik, guru harus mempelajari psikologi pendidikan agar guru mampu mempunyai gambaran mengenai karakteristik peserta didik, sehingga guru dapat membuat rancangan pembelajaran
yang sesuai dan dapat mengakomodasi semua kecerdasan yang terdapat dalam kelas tersebut. Cara-cara yang bisa guru lakukan untuk mengakomodasi berbagai kebutuhan peserta didik, yaitu yang pertama melakukan analisis diagnostik, yang kedua melakukan profiling peserta didik, yang ketiga memetakan gaya belajar, yang keempat menerapkan pembelajaran berdiferensiasi, yang kelima menerapkan teaching at the right level, dan yang terakhir menerapkan culturally responsive teaching. Bagaimana cara menyesuaikan rencana pembelajaran apabila ada perubahan kondisi untuk memaksimalkan keterlibatan dan efektivitas pembelajaran? Cara menyesuaikan apabila terdapat perubahan kondisi yaitu dengan menyiapkan alternatif media maupun metode yang disesuaikan dengan beragam kebutuhan peserta didik. Media dan metode yang digunakan disesuaikan dengan gaya belajar peserta didik yang beragam baik auditori, visual, maupun kinestetik. Sekian pemaparan dari kelompok kami pada topik 5 mata kuliah perancangan dan pengembangan kurikulum. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.